Apakah semuanya sudah bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Pak. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah model dokumen yang pertama. Jadi model dokumen yang pertama ini adalah setiap halaman dilengkapi dengan kop surat. Nanti bagaimana caranya membuat kop surat yang praktis, ini akan saya sampaikan. Tetapi intinya di sini adalah kita menggunakan fasilitas header karena diletakkan di atas setiap halaman. Kemudian nanti untuk dokumen lain, dokumen jenis yang kedua itu berupa jadi seperti ini. Hanya halaman pertama saja yang dilengkapi dengan kop surat, berikutnya tidak. Contohnya seperti tadi sudah saya sampaikan, bisa surat keputusan, ya, surat tugas yang lebih dari 1 halaman, kemudian surat perjanjian, surat dokumen-dokumen bisnis yang lain yang memang terdiri dari lebih 1 halaman. Baik, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja saya akan demokan. Sekali lagi diperhatikan baik-baik saja, jadi tidak perlu mencatat. Ini saya tutup dulu. Jadi perhatikan di sini ada logo Polynema di sebelah kiri, kemudian ada logo ISO Polynema di sebelah kanan. Ya. Kemudian di tengah-tengah adalah identitas institusi. Ini juga saya tutup dulu. Kemudian sekarang saya buat dokumen baru. Nah, untuk membuat kop surat yang akan muncul di setiap halaman, maka pada saat membuat pertama kali, kita nanti cukup membuka dokumen baru yang terdiri dari hanya 1 halaman. Jadi hanya 1 halaman saja. Kemudian tahap berikutnya, kita akan masuk ke header area. Di daerah pembuatan header. Dengan cara kita klik menu insert, kemudian kita klik tombol atau icon header, kemudian kita pilih edit header. Nanti kita buat di sini ya. Nah, kemudian karena tadi terdiri dari logo Polynema di sebelah kiri, kemudian logo ISO di sebelah kanan, kemudian di tengah-tengah adalah identitas perusahaan atau identitas institusi, maka untuk membuat dengan cara yang mudah kop surat seperti itu, kita sisipkan saja 3 kolom tabel 1 baris. Jadi 1 baris 3 kolom atau 3 kolom kali 1 baris. 3 kali 1. Kemudian di sel pertama, di kolom pertama, kita masukkan logo Polynema. Ini nanti logo pun juga akan saya upload di Google Classroom. Jadi kita tidak perlu mencari. Setelah kita sisipkan, saya akan mengubah ukuran gambarnya, ukuran logonya. Yang semula 13,55 cm, saya ubah menjadi hanya 3 cm saja. Jadi yang atas ini adalah mengubah ketinggian gambar. Jadi height scale. Jadi height scale. Atau shape scale. Untuk height-nya. Nah, shape height. Berikutnya adalah saya sisipkan untuk logo ISO di sebelah kanan. Jadi saya klik sel sebelah paling kanan. Kemudian saya
klik tombol insert picture, caranya sama dengan tadi. Langsung saya pilih logo yang kedua, yaitu ISO. Sama, saya ubah ketinggiannya menjadi 3 cm saja, agar supaya gambar logo Polynema dan logo ISO-nya tingginya sama. Setelah itu, logo ISO akan saya ratakan kanan. Saya klik menu home, kemudian saya klik right align. Jadi rata kanan. Setelah itu, saya geser logo ke kiri agar supaya dekat dengan pinggir kiri kertas. Demikian juga logo yang sebelah kanan. Kemudian kolom pertama dan kolom ketiga saya sesuaikan selebar logonya. Misalkan seperti ini. Baru kemudian saya tulis nama instansi yang ada di kolom tengah. Misalkan saja saya tulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian baris kedua adalah nama institusi, yaitu Politeknik Negeri Malang. Kemudian baris berikutnya adalah jika kop ini adalah kop jurusan, maka dilengkapi dengan nama jurusan di baris ketiga. Kemudian baris berikutnya adalah alamat. Baris berikutnya lagi adalah nomor telepon. Ini adalah kop surat resmi standar Departemen Instansi Pemerintah. Jika instansi swasta itu beda lagi. Setelah telepon adalah nomor faksimal. Biar kalian ingat bahwa apabila menghubungi Polynema, nomornya adalah 404424 atau 404425, sedangkan kalau mengirim fax 404420. Kemudian terakhir adalah alamat website. Setelah itu, saya tekan enter. Tujuannya, saya tekan enter sekali lagi. Tujuannya adalah untuk garis bawah ini nanti akan kita ganti dengan garis horizontal untuk batas antara kop dengan isi dokumen atau isi surat. Ya. Kalau itu dalam bentuk surat. Nah, kemudian untuk alamat web, jika tidak menghendaki adanya warna yang berubah seperti ini, karena ini dianggap sebagai link ya, yang bisa diklik secara langsung, kita bisa hilangkan dengan klik kanan, kemudian remove hyperlink. Ya. Maka nanti akan hilang. Setelah itu saya blok, kemudian saya letakkan di tengah-tengah. Biasanya untuk jenis huruf resmi itu menggunakan Times New Roman. Kemudian ukuran standarnya adalah 12 poin. Jadi ini tadi 11, saya naikkan aja 1 poin ke atas. Ya.
Kemudian untuk baris kedua dan ketiga ini biasanya 14 poin, jadi saya naikkan lagi ke atas. Kemudian yang paling atas ini biasanya ukurannya adalah 16 poin. Seperti ini. Karena tidak cukup, nah, selebar kolom ini, maka kita bisa lakukan tanpa mengurangi ukuran font, yaitu tetap 16 poin, tetapi cukup di daerah antara logo sebelah kiri dengan logo sebelah kanan. Maka caranya kita kurangi spasi di antara huruf. Caranya yaitu pada font toolbar kita klik font setting. Ya, jadi font settingnya ada di sini. Kemudian saya pilih advanced text box. Kemudian spacing yang normal kita ganti dengan condense. Condense itu berarti lebih rapat. Jika expanded itu berarti lebih lebar jaraknya. Kita klik condense, kemudian kerapatannya adalah 1 poin, berkurang 1 poin. Ya. Kemudian kita klik OK. Maka tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang awalnya tidak cukup, sekarang sudah cukup. Kemudian untuk jurusan, agar supaya sebagai penanda bahwa KOP ini adalah KOP jurusan, maka kita bisa tambahkan efek tebal. Setelah selesai, kita hilangkan atau kita sembunyikan bordernya dengan klik icon border, ya. Kemudian kita pilih no border, maka sudah tidak nampak. Nah, inilah kelebihan dari fasilitas tabel untuk pembuatan format pengaturan tata letak teks apapun. Ya. Kemudian sekarang saya tambahkan ke bottom border untuk garis batas antara KOP dengan isi surat nantinya atau isi dokumen. Kemudian ketebalannya kita ganti dengan tetap klik border icon, kemudian kita klik borders and shading. Kemudian width-nya kita ganti misalkan 2/4. Nah. Kita ganti 2/4 dulu, baru kemudian ini kita klik ya garisnya yang ada di sini, garis horizontal. Nah, oke. Hasilnya adalah berupa garis horizontal. Ini cara paling cepat untuk membuat KOP surat. Kemudian agar supaya judul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendekati garis batas pinggir batas atas kertas, maka bisa kita atur marginnya, kita naikkan. Ya. Misalkan seperti ini. Nah, dengan selesai mengatur, maka kita keluar dari area border. Dan keluar dari area border. Kemudian kita simpan. Ya. Jadi kita simpan, kita pilih file, menu file, kemudian save, browse. Ya. Kita beri nama, misalkan aja KOP surat. Biasakan kalau memberi nama, itu diberi spasi dan spasinya diganti dengan underscore. Itu berlaku untuk semua pemberian nama. Itu jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan spasi. Ya. Jadi contoh nama dokumen seperti yang dia ini, Internet Fabric Store Marketing Plan, ini sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian kita klik save. Maka nama barunya sudah kelihatan di atas.
Dan seandainya saya sekarang akan menulis di halaman kedua untuk memastikan apakah benar di halaman kedua nanti akan secara otomatis keluar kop suratnya, ya. Maka cukup untuk meloncat dari halaman 1 ke halaman 2 tanpa harus tekan enter berulang kali, maka ditekan Ctrl Enter. Seperti ini. Maka akan kelihatan bahwa semua, saya tekan Ctrl Enter sekali lagi untuk 3 halaman, maka kalau kita lihat semuanya memiliki kop. Kemudian sekarang saya hapus kembali ya. Semua halaman, cukup tekan Ctrl A, saya blok semuanya, tekan tombol delete. Ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah jenis dokumen pertama. Semua halaman dilengkapi dengan kop surat. Agar supaya nanti untuk tahap membuat dokumen jenis yang kedua tidak menyita banyak waktu, saya akan copy saja kop yang sudah dibuat. Saya klik kanan, kemudian saya klik edit header, kemudian saya blok, saya copy. Ya. Kemudian saya tutup. Ya. Kemudian saya keluar. Kemudian kita buat dokumen baru untuk jenis dokumen yang kedua, di mana hanya halaman pertama saja memiliki kop, sedangkan halaman berikutnya tidak dilengkapi dengan kop surat. Maka untuk membuat dokumen yang kedua, syarat pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka dokumen baru, kemudian menyiapkan 2 halaman kosong. Saat ini baru tersedia 1 halaman saja. Page 1 of 1 di pojok kiri paling bawah, itu menunjukkan bahwa dokumen ini hanya memiliki 1 halaman. Untuk mendapatkan halaman kedua atau membuat halaman kedua, cukup tekan tombol Ctrl diikuti dengan tombol Enter di keyboard. Maka akan muncul 2 halaman. Page 2 of 2. Kemudian pointer yang letaknya di halaman kedua akan saya pindah di halaman pertama dengan menggunakan tombol Ctrl Home untuk cepat. Nah, saat ini posisi pointer berada di halaman 1 dari 2 halaman yang tersedia. Jadi syaratnya pertama untuk jenis dokumen yang kedua, di mana halaman pertama memiliki kop, halaman berikutnya tidak, maka syaratnya harus disediakan 2 halaman kosong dulu. Selanjutnya tahap berikutnya, setelah kita sediakan, kita pilih menu layout. Kemudian kita klik page setup setting. Ya. Kemudian pada page setup window ini kita pilih layout tab box. Kita pilih layout tab box. Kemudian pada isian atau bagian header dan footer kita pilih different first page. Dengan menggunakan pilihan different first page kita aktifkan, kita contreng, ya, maka nanti halaman pertama header footernya akan berbeda dengan halaman berikutnya. Tetapi kalau kita ingin membuat header dan footer seperti di buku teks, di mana halaman pertama, halaman ganjil dan halaman genap itu dibedakan di penomoran textbook, ya, di buku, maka cukup kita aktifkan different odd and even. Ini adalah untuk memberi penomoran yang berbeda atau memberikan header atau footer yang berbeda antara halaman ganjil dan genap, odd and even. Ya. Tetapi kalau dua-duanya ini diaktifkan, maka hasilnya adalah setiap awal bab
bisa jadi penomorannya berbeda dengan halaman ganjil dan genap berikutnya. Nah, nanti tinggal kalian lihat saja di buku-buku teks seperti apa penomorannya. Nah, untuk saat ini saya akan praktekkan yang hanya different first page saja untuk membuat kop surat di halaman pertama saja, sementara halaman berikutnya tidak menggunakan kop surat. Cukup saya aktifkan different first page pada header and footer, pada bagian layout ini, kemudian pastikan bahwa apply to-nya adalah whole document. Ya. Jadi semua dokumen. Kemudian saya klik OK. Tahap berikutnya adalah membuat headernya, sama dengan tahapan sebelumnya. Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih header. Kemudian karena tadi sudah saya copy, tinggal sekarang saya klik paste saja ya. Saya klik paste. Kemudian saya klik di dalam tabel. Kemudian marginnya saya naikkan. Cukup seperti itu saja sudah jadi. Ya. Maka halaman pertama ada kop surat, halaman berikutnya tidak ada kop surat. Untuk lebih jelasnya, saya lihat multiple pages ya. Kemudian kalau seandainya saya tekan Ctrl Enter sekali lagi, ya, halaman kedua dan ketiga tidak akan dilengkapi dengan kop. Kemudian saya hapus semua halaman, saya tekan Ctrl A, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Nanti kalau seandainya saya menggunakan format ini, tekan menuju ke halaman kedua, tetap tidak akan pernah muncul kop surat di halaman berikutnya. Jadi seperti itu. Nah ini saya simpan ya, dengan nama kop surat 2. Misalkan saja suatu saat saya ingin membuat surat sebanyak 3 halaman, di mana masing-masing halaman dilengkapi dengan kop. Ya. Maka biasanya yang kita lakukan adalah membuka master dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan cara pilih menu file, kemudian open, browse, kemudian saya pilih kop surat 1. Baru kemudian kita masukkan isi surat atau isi dokumen lainnya. Yang jadi masalah adalah jika seandainya kemudian kita lupa bahwa pada saat nanti sudah selesai, dokumen ini tidak boleh langsung disimpan, tetapi harus disimpan dengan nama file lain. Nah, hanya itu tidak bisa kita hindari pada saat kita dalam kondisi terburu-buru. Biasanya setelah kita ketik, misalkan seperti ini, ya, kemudian langsung saya klik tombol simpan atau icon disket, maka yang terjadi adalah master dokumen ini berubah, ada isinya. Suatu saat kita gunakan lagi, maka kita harus hapus isinya, kemudian kita ganti. Ya kalau seandainya kita ingat bahwa nanti harus disimpan dengan nama file lain. Tapi bagaimana kalau terburu-buru lagi? Maka dokumen lama akan hilang diganti dengan dokumen baru. Begitu seterusnya. Lantas bagaimana caranya supaya saya bisa menggunakan master dokumen ini tanpa saya harus mengalami resiko merubah isi dokumen yang lama. Maka
dokumen yang sudah kita buat, kita simpan kembali dalam bentuk template. Ya. Jadi dalam bentuk template. Caranya bagaimana? Ini saya bersihkan dulu ya, isinya. Kemudian saya simpan ke dalam template. Sehingga nanti kita gunakan template-nya, bukan dokumen yang bernama kop surat 1, tapi template-nya. Caranya bagaimana? Kita pilih menu file, kemudian kita pilih save as, kita pilih browse, ya. Kemudian kita pilih word template. Jadi pada save as type kita ganti word template. Maka template ini akan disimpan di custom office template. Kemudian saya beri nama sama saja supaya mudah mengenali dokumen itu, dokumen template tersebut. Kemudian saya klik save. Tidak ada perubahan di sini. Tetap namanya adalah kop surat 1. Tetapi kop surat yang sebelumnya itu berupa dokumen, sedangkan kop surat 1 yang sekarang berupa template. Saat ini tidak bisa diketahui dari nama yang ada di atas. Kemudian saya tutup. Kemudian saya buka dokumen yang kedua. Jadi dokumen yang kedua. Yang bernama kop surat 2. Ini pun juga saya simpan ke template. Isinya cuma 1 halaman ini. Tapi tidak jadi soal karena sudah kita buat template. Kita sediakan sedemikian rupa. Kita pilih menu file, kemudian pilih save as, kemudian browse, saya ganti word template. Ya. Kemudian namanya saya biarkan sama, saya langsung klik save. Jadi seperti ini. Kemudian saya tutup. Saya akan hapus saja 2 dokumen yang sudah saya buat sebelumnya. Yang saya simpan di sini. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi 2 dokumen ini saya hapus. Jadi saya hapus. Sehingga saya tidak, sorry. Jadi sudah tidak ada dokumen lagi. Atas bagaimana kalau seandainya saya ingin membuat surat sebanyak 3 halaman, di mana setiap halamannya dilengkapi dengan kop. Maka cukup kita gunakan template-nya. Cara menggunakan template-nya bagaimana? Kita pilih menu file, karena dokumen yang tadi yang kita buat sebelumnya sudah saya hapus. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau saya klik file, open, browse, sudah tidak ada dokumennya. Sekarang kita ganti dengan, saya pilih menu file, saya pilih more template. Ya, setelah file, saya klik more template. Ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada personal. Nah, template-nya ada di 2 ini. Ada kop surat 1 dan kop surat 2. Perhatikan bahwa setiap kali kita membuat dokumen baru, ya, blank dokumen, nama yang ada di atas itu standar, yaitu dokumen diikuti dengan angka. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Itu menunjukkan bahwa dokumennya adalah baru. Nah, sekarang kita coba kalau kita gunakan template, apa benar dokumennya baru? Ya, tidak seperti sebelumnya. Namanya adalah kop surat 1 atau kop surat 2. Sekarang kalau menggunakan template bagaimana hasilnya? Kita pilih menu file, kemudian more template, kita pilih personal, kita pilih yang kop surat 1. Maka kita sudah punya dokumen kop surat untuk setiap halamannya, tapi nama dokumen paling atas bukan kop surat 1, melainkan dokumen 4, dokumen kelanjutan, dokumen baru. Sehingga sewaktu-waktu saya simpan, tidak akan pernah mengganti dokumen yang lama. Ini adalah dokumen baru. Demikian juga dengan yang kedua.
more template, kemudian personal, saya pilih yang kop surat. Namanya tidak kop surat paling atas. Nah ini kalau saya tekan Ctrl Enter, tetap halaman berikutnya tidak akan ada kop surat. Ya. Jadi tidak ada kop suratnya. Dan sewaktu-waktu kita menyimpan tidak akan menghapus dokumen yang lama. Itu kegunaan template. Ya. Sehingga harapannya nanti suatu saat kalian bisa membuat banyak template. Template tidak hanya kop, tapi kop dengan isinya tidak jadi soal. Misalkan kalian sering membuat surat penawaran, ya, surat tagihan, kemudian surat permohonan untuk kerjasama dan lain sebagainya. Cukup disiapkan saja template-nya, tinggal nanti bagian-bagian yang berubah-ubah dikosongi, tinggal kita gunakan template-nya, kemudian kita isi. Sehingga itu akan sangat mempercepat pekerjaan kita. Kemudian, agar supaya lebih cepat lagi tidak menggunakan cara pilih menu file, kemudian more template seperti ini, dan personal, maka template-template tadi itu bisa dimasukkan ke dalam toolbar. Bisa dimasukkan di atas pada Customize Quick Access Toolbar, bisa juga dimasukkan ke dalam menu baru, namanya misalkan menu template, kemudian terdiri dari banyak pilihan di dalamnya. Ya, dengan begitu, kalau kalian nanti terapkan pada dunia kerja, maka akan menjadi additional value, nilai plus, ya, buat kalian karena sudah menggunakan Microsoft Word sedemikian rupa untuk mempercepat pekerjaan kita, terutama di bidang pemasaran nantinya. Itu yang bisa saya berikan untuk bagaimana cara memasukkan template di toolbar yang atas atau pada menu, nambah icon, ya. Maka akan saya sampaikan di lain kesempatan saja. Untuk hari ini cukup itu saja dulu. Ya, sekali lagi, jika tahapan yang saya sampaikan ini tadi adalah masih ada yang belum jelas, ya, maka bisa dilihat di video yang nantinya akan saya bagi.